Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dari membacakan dan menerangkan secara ringkas hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masuk kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab yang keempat, bab yang diberikan judul oleh Imam An-Nawawi As-Sidqu, kejujuran ataupun kebenaran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seluruh manusia apapun kepercayaannya, dari manapun mereka memiliki latar belakang, saya rasa mereka semuanya sepakat bahwasanya jujur, berkata yang baik lagi benar, adalah perkara yang terpuji. Jujur, berkata yang baik, berkata yang benar adalah perkara yang terpuji. Dan syariat Islam, syariat yang sempurna, bukan hanya kemudian menjelaskan akan pentingnya berkata, berucap jujur lagi benar. Syariat Islam menjelaskan tentang keutamaannya, tentang hal-hal yang didapatkan atas seseorang yang berusaha untuk jujur di dalam ucapannya. Bahkan kalau kita melihat buku-buku para ulama, semisal buku yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan bahwasanya jujur itu bukan hanya amal lisan. Selama ini manusia, mungkin salah satunya adalah kita, menganggap bahwasanya jujur itu hanya semata-mata amal lisan. Padahal sebagaimana keyakinan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya amal itu bisa amal hati, amal lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Maka Imam Ibnul Qayyim, nanti akan kita sebutkan ucapan beliau, menjelaskan jujur itu bisa ada pada lisan, sebagaimana jujur bisa ada di dalam hati, sebagaimana jujur bisa ada di dalam perbuatan anggota badan. Lalu apa yang dimaksud dengan jujur? Para ulama mereka mendefinisikan kata-kata jujur dengan beraneka ragam pendefinisian. Tetapi mungkin di antara berbagai macam definisi tersebut adalah yang paling mendekati
kesesuaian antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Itulah makna jujur. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ketika beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jujur, yakni kesesuaian antara lisan, keyakinan, dan perbuatan anggota badan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini, Allahu a'lam bisawab, mungkin adalah ucapan yang menginspirasi Imam Ibnul Qayyim. Ketika Imam Ibnul Qayyim beliau menjelaskan, wasidku salasatun qaulun wa amalun wa halun. Dan yang namanya jujur ada pada 3 keadaan. Qaulun, ucapan, wa amalun, amal, wa halun, dan perbuatan. Apa yang dimaksud jujur di dalam ucapan? Kata Imam Ibnul Qayyim, fasidku fil aqwal, adapun jujur di dalam ucapan-ucapan maknanya adalah istiwa'ul lisani ala aqwal, yakni sesuainya apa yang diucapkan oleh lisan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Maka para ulama ketika mendefinisikan apa yang namanya dusta, mereka mengatakan dusta Anda mengkhabarkan sesuatu yang khilaful waqi', bertentangan dengan keadaan sesungguhnya. Maka yang dimaksud jujur, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah kesesuaian lisan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau ada seseorang di kesempatan siang hari ini di mana tidak ada keraguan bahwasanya saat ini adalah siang, kemudian dia bersumpah misalnya dengan menyebut nama Allah, saya hanya sekedar memberikan contoh, demi Allah sekarang adalah malam hari, maka dia berdusta karena dia mengkhabarkan, mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Dan atas orang-orang yang berakal, memiliki indera yang sehat, dia akan mengetahui sekarang siang hari. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memperluas makna pendusta, yakni lawan dari jujur. Sebelumnya saya katakan bahwasanya seseorang dikatakan dusta kalau pada kebanyakan kita adalah orang yang membuat atau yang menjadi sumber pertama kali kedustaan tersebut. Dan saya rasa mungkin sebagian di antara kita tidak menganggap orang yang menyampaikan kedustaan dan bukan dia yang membuat kedustaan pertama kali tidak dikatakan sebagai pendusta. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, siapa
yang artinya siapa yang meriwayatkan hadis yang dia tidak ketahui, kata para ulama, apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih atau jangan-jangan hadis yang dhaif. Jadi siapa yang menyampaikan hadis dan dia tidak mengetahui apakah hadis ini sahih atau dhaif, atau bahkan hadis itu palsu, sudah barang tentu bukan dia yang memalsukan hadis, tetapi dia menyampaikan hadis palsu dalam keadaan bergampang-gampangan. Dia tidak periksa apakah hadis tersebut hadis yang sahih atau palsu. Dia sampaikan ke hadapan manusia, tidak dia terangkan bahwasanya hadis ini palsu. Apa kata Rasulullah? Fahuwa minal kadzibin. Orang yang menyampaikan suatu riwayat yang dia tidak tahu apakah riwayat itu benar atau bahkan riwayat itu adalah palsu yang disandarkan kepadaku, dia hanya sekedar menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Fahuwa minal kadzibin. Dia termaksud salah seorang di antara dua pendusta. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para ulama menyebutkan dia termaksud salah seorang di antara dua pendusta. Siapa pendusta yang pertama? Yang membuat riwayat palsu tersebut. Siapa pendusta kedua? Yang menyampaikan riwayat palsu tersebut. Maka Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memperluas makna pendusta. Bukan hanya semata-mata pendusta adalah orang yang berbicara pertama kali suatu kedustaan, tetapi yang menyampaikan kedustaan dia gegabah, dia tidak melakukan proses check and recheck, tabayun dan tasabbut. Apa kata Rasulullah? Fahuwa minal kadzibin. Dia termaksud salah seorang di antara dua pendusta. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, yang namanya jujur adalah kesesuaian antara ucapan, pengkhabaran dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada seseorang yang mengkhabarkan sesuatu tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dialah pendusta yang pertama kali. Lalu apabila muncul orang yang kedua menukil dari orang yang pertama, maka dia adalah pendusta yang berikutnya. Anda cermati, syariat Islam menjunjung tinggi kebenaran. Tidak boleh kemudian gegabah di dalam menyampaikan informasi. Harus kemudian diperhatikan apakah informasi itu betul atau salah. Harus kemudian juga dipertimbangkan apakah informasi tersebut lebih baik disimpan ataukah lebih baik disebarkan. Karena tidak setiap kebenaran mesti tersampaikan di hadapan umum. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, fasidqu fil aqwal, adapun jujur di dalam ucapan adalah kesesuaian antara ucapan lisan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu jujur yang pertama di dalam ucapan. Jujur yang kedua, wasidqu fil a'mal, jujur di dalam amal. Apa yang dimaksud jujur di dalam amal? Istiwa'ul af'al ala amri wal mutaba'ati. Jujur di dalam perbuatan, maknanya adalah kesesuaian perbuatan, khususnya perbuatan-perbuatan yang diperintahkan di dalam syariat. Kesesuaian antara perbuatan-perbuatan yang diperintahkan di dalam syariat dengan al-mutaba'ah,
yakni mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni apabila ada seseorang secara perbuatannya menyalahi syariat, maka tidaklah dikatakan dia jujur di dalam perbuatannya. Walaupun kemudian lisannya 1000 kali mengatakan saya jujur, saya benar, saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira tidak ada seorang muslim yang berani-beraninya mengatakan saya tidak mencintai Rasulullah. Kalau ada seorang muslim yang berani mengatakan saya tidak mencintai Rasulullah, maka dia telah terjatuh kepada salah satu dari cabang-cabang kekufuran. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak syarat keimanan. Lalu ketika seseorang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, atau ketika seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cinta kepada Rasulullah, maka apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menerima ucapan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ataukah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan ucapan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan sesuatu yang lain? Jawabannya, atas orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan kepada sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain tersebut? Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Atas orang-orang yang lisannya mengatakan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, maka apakah benar ucapan lisannya tersebut? Maka akan diuji dengan apakah dia mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berikutnya, wasidku fil ahwal, jujur di dalam keadaan, yakni jujur di dalam keadaan hati. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, istiwa'ul a'mali qalbi wal jawari alal ikhlas. Yang namanya jujur di dalam tindak tanduk perbuatan adalah kesesuaian antara amal hati, antara keyakinan hati dan keikhlasan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jujur adalah ciri orang-orang yang beriman. Dan lawan dari keimanan bisa jadi kafir, bisa jadi munafik. Saya ulangi, jujur adalah ciri dari orang-orang beriman. Adapun lawan dari keimanan bisa jadi kufur, bisa jadi munafik. Bagaimana kemudian Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mensifati yang namanya munafik? Iza haddatsa kazzaba. Apabila dia berucap, dia berdusta. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwasan yang namanya kemunafikan adalah berbedanya
antara ucapan perbuatan di satu sisi dengan keyakinan. Yang namanya kemunafikan adalah berbedanya antara ucapan dan perbuatan di satu sisi dengan keyakinan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mensifatkan bahwasanya apa? Bahwasanya di antara tanda-tanda seorang munafik adalah apabila bicara dia berdusta. Maka agar lepas dari kemunafikan, bicaranya jangan dusta, perbuatannya mencocoki dengan ucapannya, dan keyakinannya mencocoki perbuatan dan ucapan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, jujur ada pada 3 keadaan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaan beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebelum membawakan hadis-hadis yang terkait dengan pembicaraan di bab tersebut, bawakan beberapa ayat. Di antaranya ayat yang berada dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama, semisal Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, ketika disebut wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga baik-baik, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan amal-amal yang termasuk keimanan. Kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang beriman, pasang telinga baik-baik, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang amal-amal yang merupakan cabang-cabang keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita 2 hal sekaligus. Hal yang pertama, keutamaan orang-orang yang jujur. Hal yang kedua, perintah agar kaum muslimin membersamai, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk berucap jujur. Jemaah, na'udzubillah min zalik, mungkin dan sangat mungkin kita tidak termaksud orang yang soleh. Lisan kita masih sering mengucapkan kedustaan, mungkin, Allahu a'lam. Tindak tanduk kita nampaknya tidak terlampau terpuji. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya manusia makhluk sosial itu bisa saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Maka ketika kemudian andai kata ada seseorang yang masih punya kebiasaan suka berdusta,
berucap yang tidak benar, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang tersebut, walaupun dia pendosa, yang ucapannya mungkin sering dibumbui dengan kedustaan, Allah perintahkan orang tersebut untuk bersama orang-orang yang jujur. Jujur di dalam keimanannya, jujur di dalam ucapannya, jujur di dalam amalnya, jujur di dalam tindak tanduknya. Mengapa? Karena manusia makhluk sosial, memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Jauh-jauh hari setelah itu, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, sebagaimana akhlak-akhlak buruk dapat menular, demikian pula akhlak-akhlak yang baik. Ucapan Imam Ghazali ini beliau ucapkan ketika beliau menjelaskan hadis keutamaan berteman dengan orang yang soleh dan bahayanya berteman dengan orang yang buruk, di mana Rasulullah memberikan perumpamaan jalisus soleh wa jalisus su. Maka jangan pernah kemudian merasa tidak pantas berteman dengan orang soleh. Setan kadang-kadang menggoda sebagian di antara anak Adam, manusia, untuk merasa tidak pantas berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang jujur. Lalu kalau dicermati bahwasanya hidayah tersebut muncul dari dua sebab, hidayah dari Allah berupa taufik, dan hidayah yang muncul dari manusia berupa ajakan, bimbingan, nasihat, petunjuk. Lalu siapakah yang diharap untuk bisa memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, wejangan, kecuali orang-orang yang soleh? Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, saya suka untuk berteman dengan orang-orang soleh. Saya ulangi, ini ucapan Imam Asy-Syafi'i, dan kita mengetahui siapa beliau. Saya suka berteman dengan orang-orang soleh, walaupun saya tidak termaksud dari golongan mereka. Ini bukan berarti Imam Syafi'i bukan orang soleh, tetapi ini menunjukkan betapa pentingnya berteman dengan orang-orang yang baik, sekaligus betapa tawaduknya Imam Syafi'i. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian berteman dengan orang-orang yang jujur. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dengan sifat yang sangat banyak sekali atas hamba-hambanya yang terpuji, di antaranya wasaddiqina wasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang senantiasa berusaha untuk berbuat, berkata, berucap jujur. Berkata, berbuat, berucap jujur, ganjarannya banyak. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang saya rasa penting sekali saya sampaikan terkait Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang muslim berucap dengan ucapan yang benar.
walaupun kemudian resikonya pahit, sebagaimana yang diwejangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau saya, Anda, kita semua mengaku sebagai umat beliau, apa kata beliau? Beliau mengatakan, qulul haq wa in kana murrah. Ucapkan yang benar walaupun mungkin pahit, efeknya Anda rasakan. Jadi atas kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, Rasul memerintahkan kita untuk berucap yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Apa faidah dari mengucapkan ucapan yang benar? Allah Subhanahu wa taala sebutkan faidahnya. Di antaranya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Atas orang-orang yang berucap benar, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka 3 keutamaan, 3 kebaikan, 3 ganjaran. Apa ganjaran yang pertama? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi kalau amal kita nggak baik, kalau sholat kita nggak beres, kalau kemudian puasa kita asal-asalan, ibadah kita berantakan, mungkin dan sangat mungkin sekali itu sebabnya muncul dari lisan yang tidak terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji atas orang-orang yang berusaha berkata yang benar, akan kami perbaiki amal-amalnya. Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki amal-amalnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki amal seorang hamba, siapa yang mampu merusaknya? Ganjaran yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa-dosanya. Maka cermati bagaimana berkata yang jujur, benar, bisa menjadi salah satu di antara sekian banyak sebab terampuni dosa-dosa seorang hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dengan mengucapkan ucapan yang benar, faqad faza fauzan azima, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ulama ahli tafsir bersepakat bahwasanya lafaz fauzan azima di dalam Al-Qur'anul Karim maknanya adalah surga, yakni atas orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu caranya adalah dengan berkata jujur lagi benar, maka di sana ada surga. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, inna sidqa yahdi ila bir wa inna birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala katakan, kejujuran menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Innal abrara lafi
naim. Adapun orang-orang yang berbuat kebajikan-kebajikan, atas mereka mendapatkan an-naim. Lagi-lagi ulama ahli tafsir sepakat, an-naim maknanya adalah surga. Adapun orang-orang yang berkata tidak baik, itulah ciri di antara orang-orang buruk fajir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innal fujjara lafi jahim. Nauzubillah. Adapun orang-orang yang fajir, maka atas mereka ada neraka jahanam. Maka lihat bagaimana pentingnya untuk berkata jujur, berusaha untuk berucap jujur. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulu layasduku hatta yuktabu indallahi siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula layakdzibu hatta yuktaba indallahi kazaban. Dan senantiasa seseorang berusaha untuk berucap jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapkan dia sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang as-siddiq, satu derajat di bawah para nabi dan rasul. Karena derajat tertinggi adalah al-anbiya, kemudian setelah itu siddiqin, kemudian setelah itu syuhada, setelah itu solihin. Adapun orang-orang yang jujur akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai as-siddiq. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Adapun dusta maka akan menjadikan seseorang tersifati sebagai fujur. Innal fujara lafi jahim. Adapun orang-orang yang fajir, maka layaklah mereka kemudian mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ancaman neraka jahanam. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Adapun orang-orang yang fajir, maka dengan sebab kefajirannya itu, sedikit demi sedikit dia akan terseret menuju ke dalam neraka jahanam. Wa innar rajulu layakdziba hatta yuktaba indallahi kadziban. Dan ada seseorang yang senantiasa berdusta hingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia sebagai seorang pendusta. Hadis ini jemaah betul-betul mengkhawatirkan kita, khususnya atas orang-orang yang suka berdusta. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, ada seseorang yang senantiasa berusaha berkata jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia sebagai seorang yang siddiq. Dan ada orang-orang yang senantiasa berkata dusta, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia sebagai seorang pendusta. Kalau stempel jujur, stempel pendusta itu munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang bisa mengangkat stempel tersebut? Dan Allah Azza wa Jalla tidak zalim sama sekali. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya stempel sebagai pendusta, melainkan karena dia senantiasa berucap dusta. Makanya senantiasa saya katakan jemaah, keadaan kita di hari akhirat kelak itu memang gaib. Betul, keadaan kita di akhirat kelak itu memang gaib. Tetapi sebenarnya kita punya
yakni punya dalam tanda kutip sensor. Kita ini sebenarnya punya sensor. Penghujung dari kehidupan kita ini sebenarnya akan mengarah kemana? Saya sering sekali katakan seperti itu. Ini untuk menepis orang-orang yang kemudian apa? Ketika dinasehati, nggak perlu nasihat-nasihat lah. Belum tentu yang nasihat itu yang memberikan nasihat atau jangan atau yang sholat atau yang ini masuk surga, belum tentu. Sebagaimana belum tentu juga orang-orang yang melakukan maksiat itu masuk neraka. Kita katakan memang belum tentu. Ahlussunnah tidak mengatakan si fulan pasti masuk surga, sebagaimana si fulan pasti masuk neraka, kecuali fulan dan fulan tersebut adalah orang-orang yang telah ditetapkan masuk surga atau masuk neraka oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kita ini punya pengkhabaran dari sisi Rasulullah. Siapa orang-orang yang dari hari ke hari jalannya mengarah ke surga? Sebagaimana juga na'udzubillah min zalik, kita ini mendapatkan pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang jalannya dari hari ke hari mendekati neraka, kalau kemudian dia adalah orang yang berusaha berbuat baik, baik di sini atas tinjauan syariat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atas orang-orang yang berbuat baik maka di sana ada nikmat yang sangat besar, yakni surga? Kalau hari-harinya kemudian na'udzubillah seorang hamba berbuat keburukan demi keburukan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal fujara lafi jahim? Bukankah kalau diantara kesibukan kita hari-hari berusaha untuk menuntut ilmu, belajar agama dengan cara yang baik lagi benar, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang berjalan, belajar, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Bukankah Nabi kita mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan hamba tersebut paham akan agama? Bukankah itu tanda-tanda, alamat-alamat? Betul, memang hidup kita gaib, tapi Allah dan Rasulnya mengkhabarkan atas orang-orang yang senantiasa memelihara keburukan, di antaranya dusta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cap dia sebagai seorang pendusta. Kalau kemudian hamba tersebut tidak bertaubat dari dosa dustanya, bukankah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan bahwasanya pendusta, maaf, Rasul kabarkan bahwasanya dusta yahdi ilan nar? Cermati jemaah. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan jemaah? Bagaimana kalau seseorang itu dia bagaimana seorang itu dia beramal itu, tapi masih melakukan seperti posting-postingan di grup WA itu ya, cara-cara yang pantas Ustaz. Apa itu, mana kejujuran hatinya dalam beribadah Ustaz? Dia beramal dengan amal-amal soleh, itu sesuatu yang terpuji. Kemudian dia posting di grup-grup WA, atau dia bermuamalah dengan mempergunakan gadgetnya dengan muamalah yang tidak sesuai dengan syar'i, sudah barang tentu itu tercela.
Di satu sisi dia mengerjakan perbuatan yang baik, beramal soleh, apapun bentuk amal solehnya. Di satu sisi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu atas hamba seperti ini, apa sebenarnya yang ada pada diri dia? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, manusia siapapun dia, saya, Anda, kita semua, kecuali para nabi dan rasul, tidaklah maksum. Perkataan saya ini bukan hendak melegalisasi atau memberikan stempel atas kita untuk berbuat maksiat, enggak. Jangan mendengar sepotong langsung mengambil kesimpulan. Tapi memang tidak ada di antara kita yang maksum. Maka senantiasa kita terjatuh kepada suatu kesalahan di satu sisi, dan kita mengerjakan, berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di sisi yang lain. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan kita itu mendapatkan ganjaran dan dilipat gandakan. Itu yang pertama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keburukan-keburukan kita tersebut dimaafkan, diampuni. Itu yang kedua. Tapi sudah barang tentu seorang mukmin dia harusnya merasa gelisah atas kemaksiatan yang dia kerjakan secara sengaja, dan bersamaan dengan itu bahkan dia rutinkan maksiat tersebut. Harusnya gelisah. Karena di bab pertama dari kitab Ighatsatul Lahafan, Imam Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu hanya memiliki 3 kemungkinan hatinya: hidup, sakit, atau mati. Kalau hati yang hidup, sebagaimana hidup kita nggak sempurna, tetapi ketika terjatuh kepada suatu kesalahan hatinya gelisah. Persis seperti kita, hidup kita nggak sempurna sehat dari awal sampai akhir. Ada aja penyakit di dalam tubuh kita, iya kan? Tapi ketika kemudian tertimpa rasa sakit, kita tahu ini ada sesuatu yang nggak beres pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Tergantung penyakit yang menimpa hati yang sakit itu seperti apa. Kalau penyakit yang menimpa hati yang sakit itu adalah penyakit yang lebih ringan daripada sakitnya hati, hati tidak merasa sakit. Sebagaimana seseorang yang diamputasi, maka dia tidak akan merasakan sakitnya gatal di kulit. Kenapa? Karena dia sedang merasakan sakit yang lebih besar, amputasi, iya kan? Ustadz, kok ada orang yang melakukan perbuatan dosa kok dia gak gelisah hatinya ya? Padahal saya melakukan perbuatan dosa yang seperti itu gelisah. Kenapa ya? Ya itu salah satunya. Hatinya tidak gelisah karena apa? Penyakit yang lebih parah dari dosanya bersemayam di hatinya. Ya enggak? Dan yang ketiga, hati yang mati. Dosa sebesar apa, sesering apapun tidak menggelisahkan sama sekali. Dan orang yang mukmin adalah orang yang berusaha menjaga kesehatan hatinya. Jadi ketika kemudian dia terjatuh kepada suatu kesalahan, gelisah, ada sesuatu yang gak beres. Yang dengan sebab itu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Betul, kita gak maksum, tapi bukan berarti kita boleh memelihara dosa. Seperti yang kita katakan tadi, kalau amal kita tidak beres, terfikir kata di benak kita, kenapa amal kita ini nggak beres? Telah ada satu clue yang saya sampaikan tadi. Jangan-jangan lisan kita tidak terjaga.
berusaha untuk memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benahi keadaan diri kita. Tinggalkan kemaksiatan. Berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu diri kita. Karena orang yang mukmin, selain dia berusaha meninggalkan kemaksiatan, dia ketika berusaha tersebut memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti tanya langsung kepada saya. Saya tahu sebagian di antara Anda ada pegawai, ya, ada pegawai, ada juga yang bos, ya. Tapi ada juga yang pegawai. Yang pegawai berkewajiban kerja, bukankah begitu? Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai atau bos Pak Yanto? Bos. Bos Pak Yanto, bos mah. Bos ya? Bos.